mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami mendapatkan kemenangan dan hidup yang baru. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kami pun menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami lebih dari pemenang, karena Tuhan kami yang dalam hidup kami adalah Tuhan Allah yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Halo guys, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua meskipun secara online. Sebelum lanjut mendengar firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang indah, untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar sungguh Tuhan yang bicara untuk kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, siapa di sini yang suka nonton film atau drakor? Pernah nggak sih kamu nonton drakor romance yang plotnya hidup tokoh utamanya berantakan, datang satu orang, tiba-tiba semuanya jadi baik-baik aja? Nah, tanpa sadar kita mungkin sering bawa mindset itu ke kehidupan nyata. Kalau gue punya pacar, hidup gue yang tadinya berantakan pasti akan lebih happy lagi. Sayangnya teman-teman, that's not how it works. Pacaran itu nggak akan tiba-tiba mengubah kondisi kehidupan kita. Ngomong-ngomong soal pacaran, ini adalah salah satu topik yang paling sering ditanyain pelajar SMP dan SMA. Pacaran itu apa sih? Pacaran itu ngapain? Cari pacar itu yang kayak gimana? PDKT itu caranya gimana? Wajar banget kok teman-teman. Saya juga pernah nanyain hal-hal yang sama. Dan topik ini memang selalu menarik untuk dibahas. Tapi hari ini sebelum kita bahas tentang pacar-pacaran, kita mau belajar kelas basicnya dulu yang perlu kita pelajari, yaitu soal being single. Nah, baru kalau udah lulus bisa masuk ke next class, yaitu tentang pacarannya. Ibaratnya nih, sama aja kalau kita mau masuk SMA, kita perlu lulus SMP dulu. Sebelum pacaran, harus mengerti dulu soal single. Nah, sebelum lebih jauh, kita mau on the same page dulu nih. Single itu tidak sama dengan jomblo ya teman-teman. Jomblo tuh kesannya kayak gimana? Nunggu, belum dapat pacar, kasihan, kesepian. Tapi single itu nggak kayak gitu. Single itu artinya kita utuh, whole, penuh. Kita nggak butuh orang lain untuk memenuhi atau melengkapi kita karena kita udah penuh dengan Tuhan. Kita nggak seek validation from others, kita nggak seek love from others karena kita udah benar-benar utuh dalam Tuhan, content dan fulfilled. Whole
Atau dalam bahasa Inggrisnya whole, pakai W, W-H-O-L-E. Artinya penuh, bukan cuma whole, H-O-L-E atau bolong. Teman-teman, being a whole single is a must. Kita perlu untuk merasa penuh, cukup sama hidup kita, bukan kosong dan mencari validasi dari orang lain atau dari pencapaian-pencapaian kita. Sama aja kayak gelas yang penuh. Nah, di masa single ini justru bagian kita untuk ngisi gelas itu dengan kasih dari Tuhan supaya kita merasa penuh. Karena nanti menikah pun bukan half and half, bukan orang yang bolong-bolong plus orang yang bolong-bolong terus nutupin bolong satu sama lain, tapi orang yang whole, orang yang penuh dengan orang yang penuh kemudian jadi satu. So remember, whole, penuh, bukan bolong-bolong. Supaya lebih paham being a whole single itu gimana, jadi single yang penuh itu kayak gimana, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yaitu Ruth. Jadi backgroundnya adalah, zaman dulu ada seseorang yang namanya Naomi. Naomi ini adalah seorang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Di zaman Naomi hidup ini ada kelaparan di tanah Israel, sehingga Naomi beserta suaminya dan kedua anaknya pindah ke Moab untuk menetap sebagai orang asing. Di Moab, suami Naomi meninggal dan kemudian anaknya menikah dengan perempuan Moab, Ruth dan Orpa, dan mereka tinggal di Moab kira-kira 10 tahun lamanya. Kemudian kedua anak Naomi juga meninggalkan Naomi, Ruth, Orpa hanya bertiga. Melihat kondisi ini, Naomi akhirnya memutuskan untuk pergi dari Moab kembali ke homeland-nya atau ke Yehuda. Di tengah jalan, Naomi bilang ke menantunya, dia bilang ke Ruth dan Orpa untuk pulang ke keluarganya masing-masing. Long story short, Orpa memutuskan untuk pulang ke keluarganya, tapi Ruth kayak gimana? Kita mau sama-sama lihat di Ruth 1 ayat 15-17. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Teman-teman, kondisi Ruth saat itu lagi gak enak. Suaminya meninggal, terus dia ada di tengah jalan sama Naomi mau pergi ke tempat yang bukan homelandnya Ruth, ke tempat asing. Bahkan teman seperjalanannya Ruth yaitu Orpa berpisah dengan Ruth untuk kembali ke Moab. Jadi kalau dibilang lagi sendiri, mungkin Ruth lagi merasa sendirian. Tapi it doesn't mean Ruth itu jadi nggak whole. Dia tetap whole, Ruth tetap utuh. Mau dia punya suami ataupun nggak punya suami, dia tetap whole. Dia nggak hancur waktu suaminya meninggal karena dari awal Ruth udah whole. So, ini juga yang bikin Ruth memilih untuk stay. Bukan karena ada jaminan hidup enak, bukan karena, mau cari jodoh lagi di Bethlehem, atau karena Ruth takut untuk pulang ke Moab, tapi karena Ruth udah committed sama Tuhan, apapun yang terjadi. Lanjut ceritanya, Ruth dan Naomi masuk ke Bethlehem, dan Ruth bekerja di ladang milik kerabat Naomi, yaitu Boaz. Ketika sedang bekerja, Boaz notice Ruth, dan long story short, Boaz mengambil Ruth menjadi istrinya dan melahirkan keturunan yang nantinya akan melahirkan Yesus. Wow, happy ending ya guys ceritanya. Teman-teman, dari Ruth kita mau bahas kenapa sih being whole in singleness itu penting. Kenapa penting untuk kita merasa konten dengan diri kita sendiri, merasa penuh dalam Tuhan sebelum kita lanjut ke pacaran. Dan apa sih yang perlu kita lakukan di masa-masa kita SMP, SMA sekarang, supaya kita bisa jadi orang yang whole, orang yang utuh. You can build a healthy relationship on an unhealthy version of yourself. Teman-teman, kita nggak bisa bangun hubungan yang sehat kalau kita sendiri juga nggak sehat. Gak ada sesuatu di dunia ini yang instan ya guys. Bahkan mie instan aja tetap butuh waktu untuk masak. Hidup kita pun nggak kayak drakor, bisa berubah instan tanpa ngapa-ngapain. Nggak bisa hidup kita yang tadinya misalnya berantakan, terus pas ketemu pacar langsung jadi happy ending. Jadi balik lagi, kenapa sih kita harus whole dulu, harus content with ourselves, harus kenal diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri dulu sebelum kita masuk ke dalam hubungan pacaran? Karena ini akan menentukan hubungan kita ke depannya. Ada satu research yang menunjukkan bahwa self-differentiation atau memahami betul diri kita siapa sebagai individual adalah salah satu stronger predictors of an unhealthy long-term relationship. You need to be a whole person before you become a we. Nah, ada satu cerita nih. Waktu itu ceritanya saya lagi lapar banget dan mau masak spaghetti aglio olio pakai daging ayam. Tapi sayangnya pas buka ayamnya ternyata ayamnya bau. Padahal spaghetti udah direbus bener, udah al dente, cabenya udah bagus, bawangnya udah bagus, tapi ayamnya bau. Karena udah setengah jalan, saya memutuskan untuk tetap lanjut masak.
Tapi akhirnya jadi nggak enak karena bawaannya jadi kemana-mana dan malah jadi nggak kemakan. Pelajarannya, bahan yang rusak akan merusak semua bahan-bahan yang udah bagus. That's why kenapa kita perlu beresin diri kita sendiri dulu, perlu merasa whole atau penuh dulu, perlu sehat dulu sebelum kita ketemu orang lain. Kalau kita masuk ke relationship dalam kondisi kita nggak beres, kita masih insecure, nyari validasi, penuh luka yang belum sembuh, itu semua akan ikut masuk ke dalam hubungan kita dan akhirnya akan merusak hal-hal yang harusnya bagus. Sebaliknya juga, kalau kita mau have a healthy family in the future, kita mau punya healthy relationship, perlu mulai dari kitanya dulu yang healthy, yang whole, yang utuh. Nah, terus pertanyaannya, gimana sih caranya jadi whole? Caranya adalah kenali diri kita. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, dan yang paling penting, put our identity in God. Karena kita udah tahu siapa kita di mata Tuhan, kita nggak akan desperate nyari validasi dari orang lain. Selanjutnya, teman-teman, we will carry what we don't cut. Siapa di sini yang pernah ngalamin HP-nya habis memori? Kebanyakan aplikasi nggak dipakai, foto yang double, video yang udah lama banget dan nggak penting. Hal-hal ini yang biasanya ngabisin memori HP kita. Pas giliran butuh app yang penting, jadi nggak bisa download lagi karena memorinya full. Nah, baggage yang nggak diberesin itu persis sama kayak gitu. Trauma kita, pola pikir yang salah, kebiasaan buruk, kalau nggak diberesin sekarang, nanti akan dibawa masuk ke hubungan kita di masa depan. Belajar dari Ruth mungkin bisa jadi punya banyak baggage. She was a widow, dia juga outsider di Israel. Bisa aja Ruth jadi bitter, bisa aja dia protes sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinin ini terjadi? Bisa aja dia jadi pundung, jadi marah-marah, gak mau kerja. Tapi Ruth memilih untuk melepasin baggage-nya dia. Ruth memutuskan untuk pergi dari Moab dan memilih untuk mengikuti Tuhan. Ruth gak nyalahin situasi yang ada, kenapa Tuhan izinin suaminya meninggal, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Tapi Ruth memilih untuk tetap percaya dan ikut Tuhan. Teman-teman, mungkin beban kita beda-beda. Bisa jadi karena keadaan, bisa jadi karena kebiasaan kita, tapi part kita adalah bukan untuk menyalahkan keadaan, tapi untuk move forward. Teman-teman, singleness itu bukan problem to solve, tapi a season to steward. Justru di momen singleness inilah waktu kita jadi versi terbaik diri kita sendiri. Terus, what to do in a single season? Yang pertama, pursuing God. Dibilang di 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Teman-teman, yang perlu kita ikutin itu Tuhan. Bukan hawa nafsu atau mood kita, bukan perasaan kita, tapi kita hidup sebagai anak-anak yang taat sama Tuhan. Belajar dari Ruth, when everything falls apart, dia tetap memilih untuk mengikuti Tuhan. Saya yakin kita semua pernah atau bahkan sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Mungkin lagi ada banyak masalah di sekolah, banyak masalah di rumah, orang tua berantem. Tapi lewat cerita Ruth kali ini, kita mau belajar untuk tetap ikut kata Tuhan wherever the situation and conditions. Bukan ikut-ikutan orang, bukan ikut-ikutan tren, tapi ikut apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan itu tahu dari mana sih? Jawabannya adalah tahu dari Alkitab. Saat teduh setiap pagi, baca Alkitab setiap hari untuk tahu kehendaknya Tuhan. So, kalau hari ini kamu lagi merasa kesepian, lagi merasa sedih dan sendirian, dan bingung what to do, jawabannya bukan untuk cari pacar, tapi cari Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa fill the void in our hearts. Sama kayak lagi main puzzle, setiap potongan itu cuma bisa diisi sama potongan yang pas. The void in our hearts itu cuma bisa diisi oleh Tuhan, bukan dari pacar, games, atau hal-hal lain. Don't let loneliness make you drift from God, tapi justru pakai waktu kita di masa single untuk benar-benar kejar Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah to work on our character. Dibilang di Ruth 2, Ruth pergi ke ladang dan dia bekerja dengan baik. Dia bekerja dengan keras di ladang itu. Teman-teman, who you are alone is who you actually are. Coba jujur, siapa yang kadang kelakuannya beda kalau ada guru atau orang tua sama waktu nggak ada mereka? Gak nyontek karena gurunya lihat, gak ngomong kasar karena ada orang tua. Tiba-tiba rajin ibadah waktu ada yang liatin. Kadang kita punya kecenderungan untuk perform waktu ada yang nonton. Tapi siapa kita waktu nggak ada yang lihat? Waktu kita sendirian di kamar, waktu nggak ada yang tahu, itulah kita sesungguhnya. So, challenge-nya di single season ini adalah mau nggak kita tetap melakukan hal yang benar meskipun nggak ada yang lihat? Mau nggak kita untuk work on our character even nggak ada orang yang lihat kita? Karakter apa aja sih yang kita perlu work on? Salah satu contohnya adalah faithfulness, kesetiaan. Mau nggak kita tetap setia sama Tuhan, sama seperti Ruth, setia saat teduh, setia melayani, setia sama tanggung jawab kita di rumah dan di sekolah kita. Yang kedua, self-control. Mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita, nggak cuma driven by emotion aja atau mood-moodan, tapi put our emotion under the Holy Spirit. Yang ketiga,
spirit of excellence. Mau nggak kita tetap melakukan yang terbaik dalam semua aspek kehidupan kita, di rumah, di sekolah, di keluarga, even nggak ada orang yang lihat kita. Sama kayak Ruth, dia tetap give her excellence waktu bekerja. Dia bekerja keras bukan untuk cari attention orang lain, tapi dia melakukan ini karena ini who she is. Bahkan, Boaz notice waktu Ruth bekerja keras. Boaz notice Ruth karena karakternya Ruth. Yang ketiga adalah trust God's timing. Sama kayak Ruth nggak maksa waktunya Tuhan. Dia nggak desperate cari pacar, tapi dia melakukan yang terbaik di masa single dia, sampai akhirnya di waktu yang tepat, dia menikah dengan Boaz. God's timing is the best timing. Sama kayak atlet yang lagi berlatih keras waktu dia off season, dia nggak cuma rebahan doang, tapi dia atur makan, dia atur olahraganya, supaya dia bisa siap waktu on season. Sama kayak kita, di masa singlenya kita, bukan berarti kita lagi ketinggalan, bukan berarti kita kalah. Tapi inilah dimana kita lagi berproses jadi versi yang terbaik diri kita, supaya ketika waktunya siap, kita juga udah siap. Singleness is not being left behind, it's a training ground. So let's use this time to prepare ourselves, kejar Tuhan dan berlatih jadi versi terbaik diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini, biar firman ini yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Jemaat, angkat tanganmu, diberkatilah kamu dimanapun kamu berada, diberkatilah kamu di rumahmu, di sekolahmu, di pertemananmu, biar kamu menjadi kepala dan bukan ekor, biar kamu menjadi berkat, menjadi terang dan garam dimanapun kamu berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Akan ada leaders yang bantu kamu dalam doa. Have a great weekend guys, God bless you, bye-bye.